Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Sebelum kita memulai dari kakak mau kita berdoa sama-sama. Kakak yang pimpin ya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari yang indah ini kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, masih semangat kan? Masih. Nah kita angkat satu pujian lagi. Yuk, hatiku penuh nyanyian. Firman-Mu pelita bagi kami. Shalom, selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat jumpa lagi di sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kalian mendengarkan cerita atau melihat cerita yang sudah kakak siapkan, terlebih dahulu kalian siapkan alat tulis, siapkan Alkitabnya untuk kita mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini.
Terlebih dahulu kita akan berdoa untuk mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu terlebih yang beribadah lewat online atau virtual. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga mempersiapkan hati adik-adik kami supaya mereka juga boleh mengenal Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, bahkan di tengah-tengah teman-teman mereka. Bahkan hamba yang akan memberitakan cerita ini, biarlah Engkau memberkati supaya cerita ini boleh sampai di hati anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ceritanya untuk minggu pagi hari ini ya terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, silakan adik-adik melihat video berikut ini. Silsilah Salomo. Salomo adalah anak kedua dari Raja Daud dan Batsheba. Salomo artinya damai sentosa. Nama lain dari Salomo yang diberikan Allah lewat perantaraan Nabi Nathan ialah Yedija, yang berarti oleh karena Tuhan atau dikasihi oleh Allah. Raja Salomo. Setelah Raja Daud menjadi tua dan lanjut umur, ia mengumpulkan para pemimpin Israel. Lalu atas kehendak Tuhan, Daud menjadikan Salomo raja atas Israel untuk menggantikan dia. Salomo menjadi raja ketiga Israel, menggantikan raja sebelumnya, yakni Saul dan Daud. Pesan Daud. Sebelum Daud meninggal dunia, dia berpesan kepada Salomo, anaknya, supaya ia taat kepada Tuhan dan menjadi seorang raja yang baik. Kata Daud kepada anaknya, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Salomo meminta hikmat. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Melihat ketaatannya itu, ketika Salomo berada di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi pada waktu malam dan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Kemudian Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, yakni hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatnya dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Permintaan raja muda itu baik di mata Tuhan dan menyenangkan hatinya. Salomo mendapatkan apa yang dimintanya, tetapi Tuhan juga menjanjikan kekayaan yang besar dan kehormatan kepadanya. Karena hikmatnya itu, Salomo terkenal sebagai raja yang paling bijaksana. Karya dan peninggalan Salomo. Pada masa pemerintahannya, Salomo membangun bait Allah yang pertama selama 7 tahun lamanya. Ia juga diyakini sebagai penulis dari kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan beberapa bagian dari kitab Mazmur. Salomo memerintah sebagai raja Israel selama 40 tahun lamanya. Melalui kitab Amsal, Salomo ingin menekankan betapa pentingnya hikmat. Dalam Amsal pasal 1 ayat 7 ditekankan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan adalah satu-satunya sumber hikmat. Melalui pendidikan yang didasari roh takut akan Tuhan, kita akan memperoleh kepandaian,
tahu melakukan apa yang benar, adil, dan jujur, dan juga memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmat. Karena itu, setiap orang yang sudah mendapatkan hikmat dan didikan haruslah menggunakan segenap akal dan pikirannya untuk memuliakan Tuhan. Rahasia keberhasilan Salomo bersumber dari hikmat Tuhan. Amsal 2 ayat 6 berkata, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Jadi, hendaklah kita senantiasa hidup taat dan setia kepada Tuhan, sebab Ialah sumber segala berkat dan hikmat pengetahuan. Nah, adik-adik, kalian sudah melihat bagaimana kebijaksanaan atau kepintaran Raja Salomo yang kita lihat bersama pada cerita yang kalian sudah lihat bersama tadi. Nah, ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sifat-sifat Raja Salomo. Yang pertama, dia sifatnya adalah takut akan Tuhan. Dan Raja Salomo juga menghormati orang tuanya. Yang ketiga, dia adil dan bijaksana. Dalam cerita tadi, ya, bahwa Raja Salomo minta hikmat, ya, kepada Tuhan. Nah, dari cerita tadi kita bisa lihat, kita bisa pelajari bagaimana yang tadi sudah kakak sebutkan sifat-sifat Raja Salomo yang sungguh memberkati kita dan menjadi contoh bagi kita. Yang pertama perlu kita perhatikan, kita tidak boleh ceroboh dalam mengambil keputusan. Kita harus berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Yang kedua, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, ini kunci pokok untuk kita, anak-anak, adik-adikku semua yang mendengarkan cerita tadi, ya. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, ayat hafalannya kali ini, ya, terambil dari Amsal 1 ayat 7, ya. Kakak bacakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, nanti setelah ibadah selesai, adik-adik bisa kirimkan videonya ke WA kakak, baik itu lewat grup ataupun lewat pribadi. Silakan ya adik-adik, biarlah cerita kita pada pagi hari ini kalian bisa mengerti dan bisa memahami dan belajar dari Raja Salomo. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berdoa untuk cerita yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang berlimpah bagi hidup kami. Engkau sudah memberkati kami dengan cerita yang ada melalui contoh dari seorang tokoh Raja Salomo. Dan biarlah adik-adik kami boleh mengerti dan meneladani yang sudah mereka dengarkan dari Raja Salomo ini. Terima kasih Bapa di surga, pakai anak-anak-Mu, anak baik yang usia kecil, tengah maupun usia besar, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam mereka juga boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kita syukur Tuhan atas firman yang telah disampaikan dari Tuhan, supaya menjadi pembelajaran buat kami Tuhan, supaya kami bisa hidup menurut firman Tuhan. Kami saat ini akan memberikan persembahan Tuhan, supaya persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pelayanan Tuhan. Dalam nama
Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian, burung pipit. Kalau adik-adik mau ikuti gerakannya boleh ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak memintal, tapi Tuhan mendani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi jangan sedih ya, nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita mau angkat pujian Senin sampai Minggu. Ikutin gerakan kakak-kakak ya, ikutin gerakan Kak Rahel dan Kak Keisha, oke? Senin, Selasa, angkat tetap raja. Rabu, Kamis, angka yang termanis. Jumat, Sabtu, Minggu tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau memberkati kami dalam pelayanan sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah melalui pelayanan kami, gereja Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan adik-adik kami yang ada di rumah boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah sekolah minggu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus